Saya Muhammad Nur, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025 LPTK UIN Antasari Banjarmasin, siap melaksanakan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sudah makan semua? Sudah. Hari ini kita pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ini silakan Nata Aryagina untuk mengikuti doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kan dengan absen ya. Ali Rahman, Hadir Pak. Fitri Aulia, Muhammad Milian Kusuma. Untuk cinta tanah air kita, yaitu lagu Garuda Pancasila dan dinyanyikan dengan SPK. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Kita lanjutkan dengan menggerakkan tangan atau menepukkan tangan. Ayo, mari mulai. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang apa? Itu menjauhi alam tercela. Yaitu menjauhi akhlak tercela. Apa itu akhlak tercela? Orang-orang berlebihan Pak. Definisi akhlak tercela pengertiannya apa? Akhlak yang Tidak baik. akhlak yang tidak baik. Nah, sekarang kita akan mempelajari pelajaran yang baru atau tema yang baru, yaitu Al-Kuliyatul Khamsah. Artinya 5 prinsip dasar, seperti menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Nah, mal yang berlebihan ini merusak di antara Al-Kuliyatul Khamsah ini, yaitu merusak jiwa, merusak akal, bahkan melanggar atau merusak agama. Apa pentingnya kita mempelajari Al-Kuliyatul Khamsah? Karena ini sangat penting untuk kebahagiaan kita hidup di dunia maupun di akhirat. Apa dampak kalau kita tidak menerapkan 5 prinsip dasar ini? Betul? Merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri, seperti mudah marah tadi ya. Di samping merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain. Bagaimana cara kita menerapkan Al-Kuliyatul Khamsah? Di antaranya tadi, supaya tidak merugikan diri sendiri, kita menjadi orang yang penyabar ya. Penyabar dan tidak mudah marah. Berkaitan dengan itu, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, kita mengetahui pengertian atau definisi dari Al-Kuliyatul Khamsah. Yang kedua, kita dapat mengetahui urutan dari Al-Kuliyatul Khamsah yang benar. Untuk mengetahui itu, Bapak akan membagikan kuis atau pertanyaan pilihan ganda sebagai bentuk untuk mengetahui pemahaman awal kalian. Selanjutnya, mari kita pelajari lebih dalam dengan menyimak atau memperhatikan materi berikut ini. Al-Kuliyatul Khamsah. Dalam bahasa kita apa? Al-Kuliyatul Dasar. 5 prinsip dasar. Ada prinsip apa? Ada ad-din, ada agama.
ada an-nafs, jiwa, ada al-aql, ada al-masal, ada al-mal. Nah, dari beberapa gambar tadi, silahkan kalian baca pengertian dari al-kulliyatul khamsah. Ya, baca. Masih minum bawa baca. Pengertian al-kulliyatul al-khamsah. Kata al-kulliyatul al-khamsah terdiri dari dua kata, yaitu al-kulliyatul dan al-khamsah. Al-kulliyatul artinya berprinsip dasar, sedangkan al-khamsah berarti 5. Jadi al-kulliyatul al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Ya, Islam. betul. Setelah kalian memahami materi di PPT tadi, kita lanjutkan menyaksikan video tentang al-kulliyatul khamsah. Setelah kalian menyaksikan video tadi, apa yang dapat kalian pahami tentang al-kulliyatul khamsah? Yaitu 5 prinsip dasar yang harus kita jaga. Yang pertama, menjaga agama. Berupa contoh dalam kehidupan nyata, kita melaksanakan ibadah berupa sholat 5 waktu maupun puasa. Kemudian menjaga jiwa, kita dilarang untuk membunuh orang lain. Menjaga akal, kita dilarang melakukan perbuatan yang merusak akal seperti minuman keras. Kemudian menjaga keturunan, kita itu disuruh untuk nikah atau melakukan pernikahan dan dilarang untuk melakukan perzinahan demi terjaganya keturunan kita. Dan terakhir menjaga harta, kita itu disuruh bekerja dan mengeluarkan zakat. Dari video yang kalian tonton tadi, apa yang dapat kalian tangkap? Saya Pak. Ya, Dari yang saya tangkap dari menonton video tadi, yakni al-kulliyatul al-khamsah bertujuan untuk menyelesaikan kemaslahatan di masyarakat. nah setuju. Nah, itu tadi tanggapan teman kalian. Coba yang lain, ada lagi yang menangkap atau menanggapi dari video tadi? Silahkan. Ya, menjaga agama seperti apa? Sholat 5 waktu. Tepuk tangan. Oke, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Kelompok agama, kelompok jiwa, kelompok akal, kelompok keturunan, dan kelompok harta. Ini tugas berupa LKPD.
Setelah kalian mengerjakan tugas tadi berupa poster dalam aplikasi Canva, selanjutnya kalian mempresentasikan hasil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian 4 ingin mempresentasikan tentang Kuliatul Khamsah, yaitu menjaga agama. Pengertian Hifdzul Aldin atau menjaga agama berarti melindungi dan memastikan keberlangsungan ajaran Islam agar tetap dapat diamalkan, diajarkan dan ditaati oleh umat manusia. Tujuannya adalah agar manusia tetap berada dalam tuntunan wahyu, tidak menyimpang dari jalan Allah dan tidak terjerumus dalam kekafiran atau kesesatan. Kuliatul Khamsah atau 5 prinsip dasar ada 5, yaitu pertama menjaga akal, kedua menjaga harta, ketiga menjaga keturunan, keempat menjaga agama, kelima menjaga jiwa. Apa akibat melanggar prinsip tersebut? Jika prinsip menjaga agama dilanggar, maka akan muncul berbagai dampak negatif baik secara individu maupun sosial yang bisa merusak tatanan kehidupan umat Islam. Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin terjadi. Pertama, rusaknya akidah dan moral individu. Kedua, munculnya aliran sesat dan penyimpangan. Ketiga, melemah keimanan masyarakat. Keempat, terancamnya syariat Islam. 5, timbulnya kekacauan sosial. Dan keenam, hukumnya di dunia dan akhirat. Bagaimana penerapannya di sekolah, rumah, dan masyarakat? Pertama, sekolah, yaitu mengajarkan pendidikan agama Islam. Kedua, wajibkan sholat duha atau zuhur berjamaah untuk membiasakan sholat. Ketiga, melaksanakan kegiatan keagamaan dan keempat, menegakkan disiplin dan akhlak Islami. Kedua, di rumah, yaitu menjadi teladan dalam ibadah, menciptakan suasana rumah yang Islami, mengajak warga mengikuti majelis ilmu. Tiga, di masyarakat, yaitu menghidupkan kegiatan keagamaan, menjaga toleransi antar umat beragama, dan mendorong tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Baik, saya. Ya, silakan Ali. Ya, setelah saya melihat presentasi kalian ya, yang membahas materi pandangan kalian mengenai hifdzuddin, yakni menjaga agama. Saya menanyakan sesuatu nih. Jelaskan mengapa hifdzuddin dianggap sebagai kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam. Oke, silakan dijawabkan oleh Bilal Syamsunnah. Jawabannya adalah hifdzuddin dianggap sebagai kebutuhan pokok. Kelompok pertama mempresentasikan hasil dari tugas yang dia lakukan di Canva. Berikutnya kelompok kedua, yaitu menjaga akal. Silakan maju ke depan untuk. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pengertian tentang Al-Quliatul Khamsah dalam konteks menjaga akal. Pengertian menjaga akal. Akal dalam konteks Al-Quliatul Khamsah berarti melindungi dan memanfaatkan akal secara optimal. Akal merupakan karunia Allah SWT yang membedakan manusia dengan makhluk lain, sehingga perlu dijaga dan digunakan untuk kebaikan, terutama dalam hal ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Akibatnya dilanggar gangguan mental dan emosi, hubungan interpersonal yang buruk, pengambilan keputusan yang buruk, kesulitan dalam mencapai tujuan, kehilangan arah dan makna hidup. Penerapannya di rumah, sekolah, dan masyarakat. Membangun komunikasi efektif dengan keluarga. Di sekolah, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Di masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan komunitas. Dari presentasi kami, ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Jelaskan pengertian menjaga akal dalam kehidupan manusia menurut konsep Al-Quliatul Khamsah.
serta berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan penerapannya. Menjaga akal agar tetap sehat. Setelah kalian melakukan diskusi tadi, mari kita simpulkan pelajaran pada hari ini. Coba siapa yang dapat menyimpulkan? Saya Pak. Ya, Al-Qiyatul Al-Khamsah itu merupakan 5 prinsip dasar yang menjadi acuan pada diri kita untuk berkembang lebih baik di lingkungan masyarakat. Itu yang saya simpulkan. ya, terima kasih. Pak, Ya, silakan. Islam kan memiliki 5 prinsip dasar. Iya, 5 Yang prinsip dasar. paling berkesan untuk saya itu menjaga akal. Yang menjaga akal. Karena menjaga akal dari menjadi keras atau dia tuh menjaga diri lawan orang lain. Iya, betul. Oke Pak, Ya, kekulun di dalam Al-Kuliatul Khamsah itu ada yang lebih penting Kak. Yang pertama tuh menjaga agama. Untuk di dunia dan akhirat. sebagai akhir pembelajaran kita hari ini, kita akan merefleksikan materi pelajaran kita hari ini. Akan Bapak bagikan dan silakan kalian isi dan nanti ditempel di depan hasil refleksi kalian. Silakan ada yang sudah selesai menjawab refleksinya, merefleksikan. Silakan maju ke depan. Nia Rahman. Saya akan membacakan materi refleksi saya. Apa yang memahami dari konsep Al-Qiyatul Khamsah tentang 5 prinsip dasar yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan kelima tersebut secara urut: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip manakah yang telah kamu terapkan dalam kehidupan? Menjaga akal dapat menghindari minuman keras yang dapat merusak akal, mental, dan kesehatan. Ya. Selanjutnya teman kalian yang lain. Satu, apa yang kamu pahami dari konsep Al-Khamsah? Satu, yaitu 5 prinsip dasar Islam. Mulai sebutkan kelima prinsip tersebut secara umum: agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Tiga, prinsip manakah yang telah kamu terapkan dalam kehidupan agama dengan beribadah? Ya, temukan. Sebagai tindak lanjut pembelajaran kita hari ini, Bapak memberikan tugas berupa refleksi individu, jurnal refleksi individu tentang Al-Kuliatul Khamsah yang kalian terapkan dalam kehidupan nyata. Apa yang dapat kalian temukan pada pembelajaran hari ini? Yaitu Al-Kuliatul Khamsah 5 prinsip dasar, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah, semoga dapat terus lanjut pada pembelajaran selanjutnya. Demikian pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.